eh, menuduh orang tua telah mencuri harta anaknya. Padahal kan kita ketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf, wa wasainal insana biwalidaini ihsana. Kami telah wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Kan jelas di dalam surat Al-Ahqaf 15, anak itu wajib ihsan pada orang tua. Nah sekarang, apa bisa seorang anak mendakwa orang tua yang mengambil harta anak? Apa betul orang tua itu bisa dituduh mencuri harta anak? Padahal kita tahu bahwa menyakiti orang tua itu derajatnya sama dengan musyrik. Di situ di dalam hadis riwayat Al-Bukhari juz 21 halaman 238, Ja'a a'rabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal kabair. Datang kepada Nabi seorang dusun Arab, ya Rasulullah, apa itu kabair? Dosa yang paling besar itu apa? Maka Rasul menjawab al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Kalau dia bertanya lagi, summa mada, apalagi ya Rasulullah? Qala, maka Rasul menjawab, summa uququl walidain, menyakiti orang tua. Nah, di situ seorang anak mendakwa orang tua sudah jelas. Hatinya akan merasa sakit karena dituduh ya, menuduh berbuat salah terhadap orang yang tidak salah itu kan membuat sakit hati. Padahal anak kepada orang tua diwajibkan untuk berbuat baik, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, dan diharamkan untuk menyakiti hati orang tua. Nah sekarang persoalannya tadi, karena ada orang tua yang mengambil harta anak. Jadi harta anak itu diambil oleh orang tua, maka bisa dituduh musyrik. Apa? Dituduh mencuri. Maka kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, juz 9 halaman 408. An Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi, diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Nabi. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, innali malan, sesungguhnya aku punya harta, wa waladan, dan anak. Wa inna walidi, dan sesungguhnya ayahku, yahtaju mali, membutuhkan hartaku. Sehingga aku bingung, karena si harta tersebut diminta oleh anak, oleh istri, dan juga diminta oleh orang tua. Kemana harus saya berikan? Qala, maka Rasul bersabda, anta wa maluka liwalidik. Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Inna auladakum, sesungguhnya anakmu, min atyabi kasbikum, itu adalah hasil usaha kamu. Fakulu min kasbi auladikum, maka makanlah dari hasil usaha anak-anakmu. Jadi kalau berdasar fakulu min kasbi auladikum, makanlah dari hasil usaha anakmu. Jadi kalau orang tua mengambil harta anak, itu tidak bisa disebut mencuri. Itu tidak bisa dituduh mencuri. Tidak bisa didakwa. Makanya kepada aparat yang mendapat laporan tentang orang tua telah mencuri hartanya, itu perlu ditolak pengaduannya. Karena jelas kalau orang tua memakan harta anak,
tidak bisa disebut mencuri karena memiliki hak untuk memakan harta anak tersebut. Dan di sini yang jadi persoalan tadi, diperintahkan oleh Rasul apabila satu harta diminta oleh istri dan anak dan diminta oleh orang tua, maka harus siap untuk memberikan kepada orang tua. Tentu saja memberikannya itu sesuai dengan apa hak dan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab seorang anak itu yang sudah beristri, yang sudah berkeluarga, dia ada tanggung jawab kepada orang tua, tanggung jawab kepada anak, tanggung jawab kepada istri, dan semuanya itu harus dipenuhi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam riwayat Ibnu Majah juga dikemukakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi ihtajamali, sungguhnya ayahku membutuhkan hartaku. Maka Rasul bersabda, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Faqala Rasulullah, dan Rasul bersabda, inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min amwalikum. Karena anakmu itu adalah hasil usahamu, maka makan dari harta anakmu. Jadi di sini diperintahkan fakulu min amwalikum, makanlah dari harta anakmu. Jadi izin atau tidak dimakan oleh ayah, tidak bisa ayah itu dituduh mencuri dari harta anakmu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.